Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itulah pada pagi hari ini kita telah dapat menunaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Dan setelah itu kita mengkaji bersama ajaran agama kita dalam rangka memantapkan keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan peluang dan kesempatan seperti ini akan berlangsung terus dalam kehidupan kita sampai detik-detik terakhir kehidupan kita nanti. Amin. Ya mujibas sa'i. Pada kajian yang lalu saya telah mempromosikan salah satu dari keistimewaan yang menjadi ciri khas khosaisul Islam, ciri khas agama Islam, yakni Islam sebagai dinus salam. Islam as religion of peace, the religion of peace. Islam sebagai agama perdamaian, agama keselamatan. Panjang lebar kita bicarakan mengenai keistimewaan agama kita ini dalam kaitannya dengan komitmennya terhadap kehidupan yang damai, terhadap keselamatan. Tetapi 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu pagi, di Mapolsek, markas polisi sektor Astana Anyar, Kota Bandung, terjadi bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama kita, agama Islam yang cinta damai. Dilakukan oleh seseorang yang bernama Agus Sujatno alias biasa pelaku teror ini pakai alias itu, alias Agus Muslim, dengan korban seorang polisi dan dirinya sendiri sang pelaku dan beberapa orang luka-luka. Mudah-mudahan polisi yang bernama Aibtu Sofyan dan mereka yang luka-luka, yang meninggal, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran.
dan yang luka-luka diberi ketabahan dan kesabaran pula dalam menanggung penderitaan. Mudah-mudahan mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita promosikan Islam sebagai agama perdamaian. Tapi di lain pihak sebagian saudara kita melakukan tindakan-tindakan yang justru mementahkan apa yang kita klaim, apa yang kita bangga-banggakan sebagai salah satu khasaisul Islam, salah satu keistimewaan ajaran Islam. Ini sekali lagi sangat kita sesalkan. Dan ini mengingatkan saya tentang kebenaran sebuah ucapan dari seorang pemikir Islam terkemuka abad 20, yakni Al-Ustadzul Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh. Atau ucapan ini sering pula dinisbatkan kepada gurunya, As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ucapan itu berbunyi, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu mahjub. Islam itu terhijab, tertutup oleh orang-orang muslimnya. Dalam arti kebaikan dan keindahan ajaran Islam tertutup oleh perilaku orang-orang Islam yang perilaku mereka ini tidak mencerminkan ajaran Islam itu. Islamnya begitu cinta kepada kedamaian, tapi sebagian orang Islam justru cinta kepada kekerasan, bahkan tindakan bunuh diri atas nama agama. Maka beliau meminta kita untuk tidak mencampur adukkan antara Islam dengan orang-orang Islam. Kata beliau, al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Islam adalah sesuatu, sedangkan orang-orang Islamnya adalah sesuatu yang lain. Jangan dicampur adukan. Sebab orang-orang Islam, kaum muslimin, belum tentu merupakan personifikasi dari ajaran Islam. Belum tentu merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam, bahkan bisa jadi adalah yang sebaliknya. Islam menyuruh tindakan yang cinta pada kedamaian, tapi perilaku sebagian orang Islamnya justru cinta kepada kekerasan. Itulah yang dibuktikan antara lain dengan bom bunuh diri yang telah terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung 2 hari yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Tindakan seperti ini tidak hanya sekarang terjadi, telah berulang kali terjadi. Tidak hanya di negeri ini, tapi di negeri-negeri Islam yang lain. Di Suriah, di Irak, di Pakistan, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti ini berlangsung dan telah terbukti mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa di negara-negara tersebut. Suriah tercabik-cabik, Irak juga tercabik-cabik, Libya dan lain sebagainya. Adalah akibat tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan agama. Maka mari kita renungi sejenak, sebenarnya apa yang mereka cari.
Mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid, orang yang berjihad. Sementara sasaran jihad mereka tidak jelas. Indonesia adalah negara dalam situasi damai. Maka melakukan tindakan seperti melakukan bom bunuh diri itu bukan tindakan jihad, tapi itu adalah tindakan teror. Pelakunya bukan mujahid, tapi teroris. Pelakunya yang tewas, yang berharap akan berjumpa dengan bidadari di sorga, dia hanya akan menjumpai azab siksa yang pedih dari Allah di neraka kelak. Saya katakan demikian karena apa yang mereka lakukan ini, kalau kita ukur dengan ajaran fikih, ajaran hukum Islam, ini adalah sebuah tindakan khirabah, tindakan muharabah atau khirabah. Pelakunya disebut muharib, bukan mujahid, tapi muharib, pelaku khirabah, pelaku muharabah. Dan pelaku dari khirabah atau muharabah ini dalam Islam, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman yang sangat keras. Mungkin Bapak merinding mendengar ayat Al-Quran yang menegaskan hukuman bagi kelompok orang yang disebut muharib ini. Para muharibin ini berhak untuk mendapatkan hukuman yang sangat keras dalam Islam. Saya bacakan ayatnya. Ayat 33 dari suratul Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun 'adzim. Yang artinya hanya saja balasan bagi orang-orang yang yuharibunallaha wa rasul, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nanti saya terangkan apa maksud dari yuharibunallaha wa rasul. Hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan balasan bagi mereka adalah ayyuqattalu, ialah dibunuh. Di sini tidak ayyuqtalu, ayyuqtalu itu dibunuh biasa. Tapi ayyuqattalu ini kata para ahli tafsir, kata para ahli bahasa, ayyuqattalu ini mubalaghatun fil qatli. Ya. Menyangatkan pembunuhan itu, bukan dibunuh biasa, tapi dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Aw yusallabu, atau disalib. Tidak yuslabu tapi yusallabu. Ini juga kata para ulama mubalaghatun fis-sulb. Mubalaghah, menyangatkan, arti mengandung arti menyangatkan dalam menyalib. Jadi hanya saja balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, serta bermaksud melakukan kerusakan di muka bumi, tidak lain dan tidak bukan adalah
dibunuh atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong-potong. Tidak sekedar tuqta'a tapi tuqatta'a. Tidak tuqta'a tapi tuqatta'a, juga mubalaghah. Mubalaghah dalam memotong. Dipotong-potong aydihim wa arjuluhum, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, min khilafin, secara bersilang. Keras sekali hukuman yang dijatuhkan oleh Islam kepada pelaku dari perbuatan yuharibunallah wa rasulahu ini. Au yumfau minal ard, atau diusir dari wilayahnya, dari daerah. Ada yang memaknai yumfau minal ard itu dipenjara. Zalika lahum khizyun fid dunya. Hukuman yang seperti disebutkan tadi, yang keras-keras itu merupakan khizyun fid dunya. Bagi mereka merupakan kehinaan. Kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar, azab neraka. Jadi bukan bidadari, tapi azabun adzim. Nah, sekarang saya ingin jelaskan apa makna yuharibunallaha wa rasulah. Yuharibuna artinya memerangi, haraba yuharibu. Orang yang disebut muharib, perbuatannya disebut muharabah atau khirabah. Apa yang dimaksud dengan yuharibunallah, memerangi Allah? Apa Allah itu bisa diperangi? Memangnya Allah itu bisa menjadi sasaran perang? Tembak kene mati kono? Jelas Allah bukan seperti itu. Allah maha suci dari kemungkinan seperti itu. Maka para ulama, para ahli tafsir tanpa ragu-ragu mengatakan yuharibunallah ini adalah bentuk majaz, bukan kalimat biasa dalam artinya yang hakiki, tapi kalimat metafor, majaz, kiasan. Apa maksudnya? Di sini sebetulnya terjadi hadful mudhaf, terjadi pembuangan mudhaf. Ya, yang ada adalah mudhaf ilaihnya. Jadi yuharibunallaha wa rasulahu maknanya adalah yuharibuna awliya'allahi wa rasuli. Orang yang memerangi awliya Allah, orang-orang yang dikasihi Allah dan Rasulnya. Siapa gerangan orang-orang yang dikasihi Allah dan Rasulnya? Jangan bayangkan para wali yang punya kelebihan-kelebihan aneh-aneh itu. Jangan. Tapi aulia Allah ini biasa saja. Yani orang-orang yang oleh Allah dilindungi keselamatannya. Yakni orang-orang yang tidak berdosa. Para pejalan kaki, satpam, polisi yang menjaga pos, markas polisi sektor atau polisi resort atau apa saja. Orang yang sedang belanja di pasar itu adalah orang-orang yang dilindungi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memerangi Allah dan Rasulnya di sini maknanya adalah orang yang memerangi orang-orang yang tidak berdosa. Itulah yang disebut muharabah. Pelakunya disebut muharib, jamaknya adalah muharibin atau muharibun. Para ulama
pada umumnya dalam kitab-kitab fikih memaknai tindakan hirabah ini dengan tindakan pembegalan. Dalam bahasa mereka disebut qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu memotong jalan. Dalam arti membuat jalan itu menjadi tidak aman sehingga orang menjadi takut untuk melakukan perjalanan karena di tengah jalan nanti dicegat oleh begal-begal itu, oleh para gangster kalau sekarang itu, seperti yang baru ditangkap oleh polisi di Surabaya itu, gangster-gangster dipukuli, disiksa syukur itu. Kapan kapokmu kalau tidak dilakukan hal seperti itu, mereka tidak akan jera. Itu pada umumnya dalam kitab-kitab fikih kita jarimah itu adalah tindak pidana atau delik dalam bahasa hukum kita. Delik hirabah, jarimah hirabah itu adalah tindak pidana pembegalan, perampokan dan yang semacam. Karena memang pada masyarakat Arab dahulu yang namanya pembegalan itu menakutkan. Pembegalan di tengah padang pasir. Saya masih teringat cerita dari orang-orang tua generasi ayah saya almarhum ketika berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Itu mereka tidak pakai mobil dari Jeddah menuju Makkah atau Madinah itu, tapi jalan darat di padang pasir. Pakai sekedup katanya. Sekedup itu unta. Pakai unta itu. Itu kalau hanya 1-2 unta, rombongan 2 bisa-bisa di tengah padang pasir itu dicegat oleh para penyamun itu, oleh para pembegal itu, dirampas ke hartanya, orangnya kalau melawan bisa dibunuh dan semacamnya. Memang pada waktu itu pembegal itu menakutkan di semenanjung Arabia. Nah, namun kata para ulama, kalimat hirabah, delik muharabah, tindak pidana muharabah itu bisa berkembang pengertiannya. Dan menurut para ulama, perkembangan itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa terorisme adalah bentuk hirabah yang paling nyata di abad ke-20-21 ini. Karena apa? Karena unsur-unsur dari hirabah itu ada semuanya di situ. Di situ ada ancaman terhadap jiwa. Orangnya dibunuh, paling tidak dilukai. Ancaman terhadap hartanya dirampas. Orangnya dilucuti semua perhiasannya. Barang-barang yang dibawa dirampas paksa. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah unsur ikhafatus sabil. Menakut-nakuti orang untuk melakukan perjalanan. Jelas 3 unsur ini unsur ancaman terhadap jiwa, ancaman terhadap harta, dan menimbulkan rasa ketakutan untuk melakukan perjalanan. 3 unsur ini jelas-jelas nyata ada dalam tindakan terorisme. Oleh karena itu, penafsiran terhadap delik atau jarimah atau tindak pidana hirabah di abad 20 dan 21 ini mau tidak mau harus mencakup tindakan terorisme. Jika terhadap pembegalan saja berlaku hukum yang sangat keras seperti dalam ayat tadi,
Opo maneh apalagi terhadap tindakan terorisme. Ya Pak ya, kita sepakat. Tidak ada artinya itu pembegalan itu kalau dibandingkan dengan tindakan teror. Tindakan terorisme itu ancaman terhadap jiwa, jelas. Dalam satu ledakan bom bisa gugur banyak orang, puluhan bisa ratusan. Untung kalau cuma 1-2. Yang luka bisa puluhan bisa ratusan. Untung kalau hanya 4 atau 5 orang seperti yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar. Ancaman terhadap harta membuat kerusakan, membuat kerusakan di Mapolsek, membuat kerusakan di tempat-tempat yang dilakukan di situ teror, entah itu mall, entah itu masjid, entah itu apa saja. Membuat orang menjadi takut, jelas. Orang menjadi was-was. Jangankan ke mall, jangankan ke pasar, ke kantor polisi saja yang di situ tempat bekerja petugas keamanan, di situ saja tidak aman. Opo maneh tempat yang tidak dijaga oleh petugas keamanan. Jadi unsur-unsur dari jarimah khirabah itu nyata-nyata adanya dalam delik terorisme. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka ini berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Memang yang dituju itulah tujuan mereka. Supaya negeri ini hancur lebur, supaya negeri ini satu sama lain warga negaranya menjadi perang saudara dan lain sebagainya. Hancurlah. Ini tujuan mereka. Maka perlu mereka ini mendapatkan hukuman yang keras. Tapi sayang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, di negeri ini kita terlalu ramah terhadap para pelaku kejahatan. Bukan hanya para koruptor yang hukumannya ringan, sehingga hukuman itu tidak menimbulkan efek jera terhadap mereka, sehingga yang lain-lain ingin mencoba ikut korupsi dan lain sebagainya, tapi juga terhadap tindakan terorisme ini. Hukum yang dijatuhkan sangatlah ringan adanya. Saya dengar dan saya baca bahwa pelaku yang bernama Agus Suyatno atau Agus Muslim ini pernah merupakan seorang residivis yang pernah dipenjara karena terlibat tindakan terorisme. Jadi dia itu adalah napi teror ya. Napi terorisme. Sempat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, betul ya? 4 tahun penjara itu apa itu? Sangat-sangat ringan. Sangat-sangat ringan. Dan kita perhatikan yang lain. Pelaku-pelaku terorisme yang sudah terbukti mereka itu ya membawa korban banyak seperti bom Bali, bom Mario dan lain sebagainya itu. Ternyata apa? Ternyata tidak ada yang mendapatkan hukuman mati. Barangkali hanya 1-2. Kebanyakan setelah itu mereka bebas sekarang ini. Katanya dalam pembinaan. Tapi ternyata mereka terlibat lagi dalam tindakan-tindakan terorisme. Inilah yang kita sesalkan. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku terorisme sangat-sangat ringan adanya. Sehingga tidak menimbulkan
efek jerah. Sementara ayat Al-Quran yang berbicara tentang khirabah, hukumannya begitu mengerikan tadi. Dibunuh, disalib, ya, dan dipotong-potong tangannya dan kakinya secara bersilang atau diasingkan. Tapi kita sangat ramah. Maka saya mempertanyakan, apa gunanya negeri ini menempatkan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya sebagai extraordinary crimes, sebagai tindakan kejahatan luar biasa, tindakan kriminal luar biasa. Apa gunanya sampai dibentuk lembaga tersendiri untuk korupsi, ada KPK untuk menangani narkoba, BNN, ya toh. Dan untuk menangani terorisme ada lembaga tersendiri, yakni BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Apa gunanya? Kalau hukumannya nanti hanya berupa hukuman 4 tahun, 5 tahun, mestinya adalah hukuman yang berat seperti dalam ayat ini. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah subuh yang berbahagia. Kita sekali lagi sangat menyesalkan terjadinya tindakan bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama. Jelas ini kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab, ini merupakan amaliyah intihariyah. Intihar itu artinya bunuh diri, Pak. Bunuh diri itu ya membunuh diri sendiri secara konyol. Tindakan intihariyah, bukan amaliyah istishhadiyah. Bukan amaliyah dalam rangka mencari kematian syahid. Istishhad itu thalabus syahadah, mencari kesahidan, mencari kematian sebagai syahid atau syuhada. Bukan. Terorisme yang bom bunuh diri itu jelas bukan amaliyah istishhadiyah. Pelakunya bukan mati syahid, tapi mati sang. Pahalanya, balasan bagi mereka bukanlah sorga dan bidadari yang cantik, tapi walahum fil akhirati azabun adzim. Bagi mereka kelak di akhirat akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih, azab yang dahsyat, siksa yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh yang berbahagia. Kita harus tahu bahwa melakukan bom dengan mengorbankan diri sendiri itu dalam situasi damai jelas merupakan tindakan bunuh diri. Tindakan mengacau keamanan dan ketertiban yang sudah tercipta. Lain halnya kalau dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang bisa jadi ya ada pasukan-pasukan yang berani mati, berani meledakkan gudang peluru musuh, walaupun dia harus mengorbankan dirinya sendiri.
demi menyelamatkan nyawa dari ribuan orang yang akan dikorbankan oleh peluru-peluru yang disimpan oleh musuh. Seperti yang dilakukan kalau tidak salah oleh pahlawan kita Muhammad Toha di Bandung. Betul ya? Muhammad Toha di Bandung kan begitu ceritanya. Iya, Pak. Kemudian orang Jawa Barat adalah Hajengan. Ya toh? Betul. Iya, lain. Itu situasinya bukan situasi damai. Situasi perang melawan penjajah. Merebut senjata musuh sampai dia sendiri menjadi korban. Itu jelas dalam keadaan, dalam situasi perang. Itu merupakan bentuk jihad. Orangnya adalah mujahid dan matinya adalah mati syahid. Itulah yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada 10 November tahun 1945 di kota Surabaya berkat fatwa jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Yai Haji Hashim Ash'ari. Tetapi kalau itu dilakukan dalam situasi kehidupan yang damai, bukan jihad namanya Pak, tapi itu teror. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka bermaksud berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka itu adalah muharib, bukan mujahid. Mereka itu adalah teroris, bukan pejuang jihad. Maka semestinya pemerintah kita semakin sadar bahwa perlu adanya aturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang lebih pasti, lebih keras terhadap pelaku-pelaku terorisme ini, agar supaya tidak menjalar, tidak nulari orang-orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan ini sedikit banyak ada manfaatnya untuk menjadi renungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan beragama yang benar. Beragama Islam sebagai dinus salam, sebagai the religion of peace, bukan sebagai agama teror seperti yang dikumandangkan oleh para teroris itu atas nama agama. Perlu kita tegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah laisa minal islami fi syai'in, sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam bersih ya dari perbuatan-perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama. Amin ya mujibas sa'il. Mari kita tutup dengan doa tawassulan bil amali shalih listijabati du'aina. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam doa saya nanti saya selipkan doa untuk diri saya sendiri yang sedang dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan dapat dimaklumi Pak Musleh ya. Jangan dianggap ini Pak Malik memanipulasi atau apa ya. Saya sudah pamit loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني. اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني. اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني شفاء عاجلا شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في اجتماعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.